Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk dan peringatan kepada kita hambanya. Maka Allah mengatakan, Aku menjadikan sesuatu itu karena hendak mengenal akan daku di dalam tiap-tiap sesuatu. Itulah yang sebenarnya kehendak Allah dan ketentuan Allah. Dia menjadikan sesuatu apa saja itu sudah ada janji dengan Allah untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang menjadikan itu. Maka apabila kita tidak mengenal Allah, maka kita ingkar. Kalau bahasa apanya kafir. Nah itu, karena kita tidak mengenal, karena itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak punya janji, kita tidak dijadikan oleh Allah. Tidak ada kita di dunia ini. Nah, jadi sesudah dijanjikan untuk dijadikan, kemudian sesudah dijadikan ingkar, tidak mau mengenal kepada yang menjadikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dicintainya jika yang menjadikan itu mengenal kepada yang menjadikan. Itulah kecintaan Allah. Nah, jadi kita yang menuntut ilmu ini adalah untuk melaksanakan kecintaan Allah. Nah, supaya Allah mencintai hambanya. Nah, supaya Allah meridai hambanya. Nah, jadi supaya Allah itu mengasihi dan menyayangi hambanya. Inilah yang sebenarnya tujuan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai insan, fanakan wujudmu di dalam wujud Allah, dan fanakan sifatmu di dalam sifat Allah. Itu perintahnya. Wahai insan. Tapi yang lain tidak dituntutnya. Seperti binatang, tumbuhan dan lain-lainnya yang dijadikannya tidak dituntutnya. Cuman yang dituntutnya ini insan, manusia yang dituntutnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai insan, fanakan wujudmu di dalam wujud Allah. Macam mana itu pahamnya itu? Bisa memahamkannya itu?
Ini kita tidak cerita aja ya. Itu maka ini jangan diceritakan kepada siapa saja yang bukan ahli kita, kecuali dalam ahli kita muzakarah. Boleh. Nah, itu. Macam mana cara memfanakan wujud? Jadi supaya tidak ada wujud kita lagi. Yang ada, yang kita hadap, yang kita pandang adalah wujud Allah. Ini katakan, fanakan wujudmu di dalam wujud Allah. Jadi Al-Qur'annya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Nah, jadi itulah perintah baiat. Itu perintahnya. Jadi Al-Qur'annya serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Perintahnya, fanakan wujudmu di dalam wujud Allah, dan fanakan sifatmu di dalam sifat Allah. Jadi kita tidak lagi memiliki wujud dan tidak memiliki sifat. Dikembalikan semua kepada Allah. Jadi jika sudah dapat kita mengembalikan perintah, mengembalikan diri atas perintah Allah, maka Allah akan mempertunjukkan dirinya kepada hamba itu, kepada insan itu. Yang mana dia Allah? Dia menunjukkan dirinya. Aku yang hidup dalam dirimu. Nah, jadi ini maksud perintah Allah ini jangan diceritakan ya, kecuali bagi yang menyampaikan. Pandang dan rasakan, jangan diceritakan. Aku yang hidup dalam dirimu. Coba periksa, coba rasakan. Macam mana yang hidup itu? Jadi yang hidup itulah yang memberikan kenikmatan. Maka mendapatkan nikmat kita bergerak. Maka mendapatkan nikmat kita berkehendak. Maka mendapatkan nikmat kita mengetahui. Maka mendapatkan nikmat kita mendengar. Dan mendapatkan nikmat kita melihat. Dan mendapatkan nikmat kita berkata-kata. Jangan adanya yang hidup dalam diri. Ini sebelum kita menyerahkan diri, sebelum kita menuntut ilmu, itu kita rampas. Itu kita akui diri kita. Nah itu. Jadi apabila itu kita rampas, Tuhan tidak ada. Yang ada hanya kita.
Bukan hanya itu saja kita menerima nikmat, bahkan sampai kepada hati menerima nikmat. Di hati itu datang kesenangan nikmat, datang kesusahan pun juga nikmat, datang panas nikmat, datang rasa dingin nikmat. Itu sampai dia tembus ke hati dan akhirnya tembus ke tubuh yang kasar ini. Sehingga kita mendapatkan nikmat di waktu makan, nikmat di waktu minum. Nah, nikmat kita bekerja, nikmat kita bertemu sesuatu, semua nikmat daripada yang hidup itu. Jika yang hidup itu tidak menyertai hamba lagi, bagaimana? Yang hidup itu kembali dia, tidak mau menyertai hamba itu lagi, bagaimana? Bisa bergerak, bisa berkehendak, ada nikmat lagi, apa pun lagi. Nah, itu jadi kesanalah kita berpandangan, kesanalah kita berhadap kepada yang hidup itu. Jadi yang ada ini, yang berbentuk manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan itu hanya sangkarnya. Itu hanya bayang-bayangnya. Itu hanya saksinya, membuktikan dia ada. Jangan mengambil yang itu. Jangan mengambil bayang-bayangnya. Jangan mengambil saksinya. Maka ambillah wujudnya. Itu. Nah, jadi jika sudah kita dapat melaksanakan perintah Allah, fanakan wujudmu di dalam wujud Allah, fanakan sifatmu di dalam sifat Allah, maka Allah akan mempertunjukkan dirinya. Aku yang hidup dalam dirimu. Coba kita lihat umat Islam tidak sedikit yang kasasar. Di mana Tuhan itu? Di mana Allah? Sana, atas sana. Coba, tidak sedikit seperti itu iman mereka. Alangkah meruginya menghinakan Tuhannya yang ada pada dirinya, dipindahkannya Tuhannya yang ada pada dirinya lewat ke atas langit sana. Ini sangat berbahaya. Kapan kita bisa mengenal? Kapan kita bisa mengetahui kalau di atas sana kita pun tak bisa naik ke atas sana? Itu adalah benda yang mustahil semuanya. Yang dikatakan di atas itu bukan dirinya. Yang dikatakan di atas itu adalah derajatnya, pangkatnya. Itu yang di atas. Tidak ada yang paling atas selain daripada Allah ataupun Tuhan. Di dunia dan di akhirat, itulah Allah ataupun Tuhan. Itu yang paling atas, derajatnya, pangkatnya, bukan dirinya. Seperti di negara kita, yang paling tinggi, yang paling atas siapa? Presiden.
Apakah presiden di langit? Itu aja contoh, di langit presiden. Ya serupa duduknya dengan kita begini juga. Nah itu, dia tetap menyertai rakyatnya dan bangsanya. Itu, jangan dituduh dirinya di atas sana. Jadi bagaimana kita beriman, bagaimana kita mengenalnya, kita mau iman. Nah, itu. Jadi ini jelas ditunjukkan, aku yang hidup dalam dirimu. Nah, perhatikanlah itu. Aku yang berkuasa pada tulangmu. Nah, baca baik-baik. Aku yang berkehendak pada nafsumu. Aku yang mengetahui dalam ilmumu. Aku yang mendengar pada telingamu. Dan aku yang melihat pada matamu. Dan aku yang berkata-kata pada lidahmu. Tatkala itu, lepaslah engkau daripada segala syirik. Bebas kita daripada segala syirik. Jadi apabila kita dibebaskan Allah daripada syirik, maka bebaslah daripada api neraka. Jadi siapa yang tersangkut di dalam syirik, maka itulah yang akan menjumpai neraka. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dituntut oleh Allah, supaya hamba itu dapat mengembalikan dirinya kepada Tuhannya. Jadi jika benar kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang tiada mati, jika benar kita sudah dapat memfanakan wujud kita, jika sudah benar kita memfanakan sifat kita, tidak ada lagi pandangan dan ingatan siang dan malam, hanya berpandangan kepada wujud Allah, hanya berpandangan kita kepada wujudnya ataupun zatnya yang hidup, yang tiada mati, yang ada di dalam dirimu, kata Tuhan, yang merata di dalam seluruh tubuh kita. Ada yang meratai seluruh tubuh kita. Maka merasalah kita karena diliputinya tubuh itu. Jadi dimisalkan pakaian diselimutkan, maka terasalah badan kita itu tertutup. Kalau sudah dibuka pakaian itu, terasalah badan kita itu tidak tertutup lagi. Jadi begitulah kita dengan hayat, dengan wujud Allah, dengan diri Allah. Apabila masih kita disertainya dengan hayatnya, maka kita merasa nikmat disertai oleh yang hidup itu. Tetapi jika sudah ditinggalkan oleh yang hidup itu, nah, tahulah rasanya macam mana nanti. Nah itu, berawal daripada panggilan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya asal kita daripada Allah dan kembali kepada Allah. Nah, habis itu. Tak ada lagi yang dirasakan. Jadi sebelum kita dipanggil, sebelum berbunyi panggilan itu kepada kita,
Di saat inilah kita mengenal Allah itu. Jika sudah dia kembali, macam mana kita mengenalnya lagi? Jadi tidak ada yang lain siang dan malam. Pandangan kita tadi kepada wujudnya, yang pertama wujud zat, yang kedua wujud sifat. Wujud zat itulah yang hidup, itulah diri Tuhan yang hidup di seluruh tubuh manusia dan di semesta alam ini. Bukan hanya di diri kita. Kalau diri kita nanti seorang satu. Ini bukan seorang satu, kita ini yang hidup itu hanya satu. Semua manusia yang ada di muka bumi ini hanya satu yang hidup itu. Satu cuma. Itulah yang menghidupkan seluruh tubuh manusia yang ada. Dan binatang beserta tumbuh-tumbuhan, bumi dan langit. Hanya satu yang menghidupkan. Itulah zat yang maha suci. Nah itulah yang dihadap sesuai dengan perintahnya Al-Quran, la maujudun illallah. Tidak ada, yang ada itu wujud Allah. Nah, kemudian baru kita menghadap kepada sifat. Nah itu. Di mana sifatnya itu? Sifatnya itu berada Allahu nurus samawati wal ardh. Adanya sifat itu menerangi di langit dan di bumi. Itulah nur Allah ataupun sifat Allah, ataupun kelakuan Allah, ataupun wajah Allah. Wajah yang mana? Wajah yang hidup tadi. Nah itu. Jadi induknya ilmu. Jadi apabila nur Allah itu menerangi dia ke tulang manusia, maka barulah bertenaga seluruh manusia. Apabila dia menerangi ke urat manusia, barulah manusia itu berkehendak, yang disebut dengan iradatnya. Yang ke tulang tadi disebut dengan kudratnya. Kemudian menerangi dia lagi ke otak, maka dikatakan ilmu. Maka menjadi ilmulah dia, nur Allah tadi. Kemudian menerangi dia lagi ke kuping, maka menjadi pendengar. Dan kemudian menerangi dia lagi ke mata, menjadi penglihat. Kemudian menerangi lagi ke lidah, baru dia menjadi kalam berkata-kata. Itu maka wajib kita menjaga perkataan dan penglihatan serta pendengaran. Maka dilarangnya membawa kepada yang kotor, kepada yang tidak diridainya. Nah itu maka kita berdosa membawa mata itu melihat kepada yang maksiat. Itu menguturi wajah Allah, bahkan dia suci itu. Itu yang dikatakan yang suci, jangan dikuturi. Nah begitu juga kalamnya yang ada pada lidah itu suci, jangan dikuturi. Nah itu, berkatalah yang benar, jangan dikatakan yang tidak benar. Jika kita mengatakan yang tidak benar, maka kotorlah yang suci itu.
Karena itu wajahnya. Itu wajah diri Allah. Maka dikatakan sifatnya. Dan begitu juga pendengaran. Nah itu, jangan kita dengar yang tidak baik, seperti orang memufat, seperti orang memfitnah. Nah, itu jangan didengar. Itu adalah menguturi wajah Allah yang suci. Bagaimana kita sekarang menghadap kepada Allah, sedangkan muka orang tua kita saja, coba kita kuturi muka orang tua kita, kalau tidak mengamuk dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita menjaga, tetap kita menjaga kesuciannya, maka dia pun senang dan cinta kepada hamba itu. Nah itu maksudnya. Nah, jadi itulah yang dikatakan wajah Allah, yang dikatakan sifat Allah yang berdiri kepada zat. Mana zat yang tempat berdiri, itulah hayat yang hidup itu. Nah itu. Nah kemudian sesudah berdiri sifat ini kepada zat, dia berhimpun kepada ilmu. Nah, maka ilmu itulah yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Itu ilmu. Maka ilmu itulah yang paling mulia. Yang mana, di mana adanya ilmu itu? Ilmu itu di dalam dada. Al-ilmu bis sudur. Ilmu itu di dalam dada. Dada siapa? Dada hamba Allah, dada manusia. Semuanya kita ini berisikan ilmu dada kita ini. Cuman banyak yang tertutup, yang dikatakan terhijab. Maka hijab itulah yang kita buka. Disitulah timbul kebijaksanaan orang yang membuka hijab itu. Siapa yang bijaksana, cepat terbukanya hijab. Siapa yang tidak bijaksana, tidak cepat terbuka. Nah itu, kadang-kadang satu kali kita berusaha untuk membuka paling-paling 1 ataupun 2. Tapi ada yang 10 dan ada yang 20, bahkan ada yang 30. Oh banyak kali, 70.000 lapis. Itu yang bakal dibuka, 70.000 lapis hijab itu yang dibuka. Sebentar itu waktunya, nggak sebentar kita membukanya itu. Nah itu. Jadi untuk membuka hijab itu adalah memerlukan dengan perintah Allah kepada sifat Rasulnya patanah, bijaksana. Itu untuk membuka hijab itu. Jadi yang mana sudah lulus, terbuka habis hijab itu yang 70.000 lapis, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama'u warisatul anbiya. Nah itu, itulah ulama, itulah orang ahli ilmu. Sekarang pengganti Nabi dia, untuk menyampaikan berita dari Allah, untuk mempertunjukkan diri Allah, yang mana diri Allah itu yang maha suci, yang mana sifatnya itu yang suci,
yang mana asmanya yang maha besar, dan yang mana apalnya perbuatannya yang maha kaya. Itulah al-ulama'u warisatul anbiya. Itulah ulama, pewaris Nabi dan pengganti Nabi. Aduh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa dia? Ulama itu. Itulah orang yang beriman. Itu orang beriman. Itulah orang yang selamat dari api neraka. Itulah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu wa aqimis salat. Wahai orang yang beriman, tegakkan salat. Itu yang berhak menegakkan salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Inilah orang yang berhak melaksanakan puasa. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita belum beriman, maka belum lagi diberikan Allah salat itu. Jika belum beriman, belum lagi diberikan Allah melaksanakan puasa itu. Nah, jadi semuanya ini adalah terhimpun kepada orang yang beriman. Jadi yang beriman tadi adalah orang yang betul-betul memfanakan wujudnya di dalam wujud Allah, memfanakan sifatnya di dalam sifat Allah. Nah itu. Nah, jadi itu maka kita di dalam pertemuan kita seperti ini, maka tetap pemberitahuan dan peringatan kita untuk meningkatkan ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi dari ilmu meningkat kepada iman, dan jika sudah sampai kepada iman, barulah dia ibadah. Nah, jika sudah menyatu antara ilmu, iman, dan ibadah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hambanya. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu janji Allah. Nah, itu kalau sudah sampai kepada tingkat takwa. Nah, itu maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada perbedaan antara hamba itu. Hanya perbedaannya itulah dia, takwa. Jadi takwa itu tidak bisa disamakan. Nah, jadi inilah keterangan ataupun tambahan pelajaran kita
pada malam ini untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sebagai pembukaan dan pelajaran kita padakan sampai di sini, kemudian kita teruskan dengan usuluddin, dengan pertanyaan. Jadi supaya lebih luas dan lebih terbuka. Nah itu. Jadi usul itu. Karena dikatakan usuluddin. Usul itu pertanyaan, din itu agama. Jadi kita bertanya agama. Ditanyakan agama itu. Mana agama itu yang sebenarnya? Nah itu. Jadi di sana ditunjukkan oleh Rasulullah. Yang dimaksud dengan agama itu adalah diri Allah. Itulah agama. Jadi apabila kita tidak mengenal kepada diri Allah, berarti kita tidak punya agama. Jika sudah kita mengenal diri Allah yang maha suci, sifatnya yang suci, barulah kita beragama. Nah itulah yang dimaksud oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Nah itu. Jadi agama ini bukan kata agama Allah, maka dinamakan agama Islam. Nah itu. Itulah yang membawa kita kepada Allah. Jadi tanpa agama tak ada pengenalan kita kepada Allah. Agama itulah yang membawa kita pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, kita padakan dulu keterangan singkat ataupun pelajaran pada malam hari yang berbahagia ini yang akan kita tutupkan kepada usuluddin. Maka kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Minta izin, Mbak. Di dalam tausiah tadi, panakan wujudmu ada wujud Allah gitu. Cara memfanakan diri itu gimana caranya bagi supaya untuk apa gitu? Panakan wujudmu ada wujud Allah. Mengembalikan pengakuan. Kita akan merasakan diri kita yang ada ya. Itu yang dikurangkan. Jangan kita akui lagi bahasa itu diri kita. Yang ada itu diri Allah. Itu kata Al-Quran. Nah itu. Jadi apakah Al-Quran itu kita bantah? Al-Quran mengatakan dirimu itu diri Allah, sifatmu itu sifat Allah. Jadi kalau kita mengaku yang ada ini diri kita, maka kita putuslah dengan Allah. Maka di dalam apa saja kita tidak ingat dengan Allah. Dalam kita bekerja, berusaha dan segala-galanya tidak ingat kita itu dengan Allah. Nah itu, karena orang kita rasakan diri kita. Tapi kalau kita rasakan yang ada itu diri Allah, mana kita lalai, mana kita lupa dengan Allah. Nah itu. Banyak Tuhan. Jadi memfanakan diri kita itu dibawa daripada sifat 20, kodrat, iradat, ilmu, hayat, Ya. sama basar, kalam. Bisa situ Pak Tuhan? Iya, ada kita. Nggak ada, kita apa enggak? nggak ada Tuhan. Nah, Nah, kenapa kau ngaku ada? nah. Jadi itu dalilnya. Yang kodrat yang bergerak, Ya. kodrat Allah. Ya, Yang berkehendak, iradat Allah. ya, Nah, yang mengetahui ilmu Allah. ya, Yang hidup itu hayat Allah. ya. Yang mendengar sama Allah. Yang melihat itu sifat basar Allah. Yang berkata-kata itu kalam Allah. Di mana ada kita? Betul. Nah itu, ada kita. Kalaupun ada, yang ada pada kita tulang, urat, ya kan, Ya. kepala, pendengar, kuping, Iya. gigi, mata, lidah. Bisa lidah bercakap? Nah, coba, ada. Bisa lidah berkata-kata, ada. Tidak ada, hanya kalam Allah yang berkata-kata. Iya. Mata ada yang melihat? Tidak ada. Yang ada hanya sifat basar Allah yang melihat. Nah itu. Jadi itu diperlakukan sekarang ini lagi tuh. Ya itulah siang dan malam. Mempanakannya itu Ya, ya. itu berkatakan mana kan fana diri kita kan. Panah. Kalau senantiasa ingatan kita ke sana, maka fanalah diri kita. Iya. Maka Jadi, timbullah diri Allah. iya. Nah itu maksudnya. Jadi di situ bisa dikatakan Tuhan Allah itu yang sembahyang. Ya. Jadi siapa lagi? Maka dikatakan berdiri Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar, Iya. sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar. Semuanya Allah yang Maha Besar. Iya. Ah, mana ada hamba di situ? Tidak ada.
Itu. Jadi Tuhan tanya, nyawa itu Muhammad. Iya. Itulah wajah Allah tadi. Itu aja Allah. Itulah wajahnya. Iya. Jadi nyawa itulah Muhammad. Itu yang dikatakan nyawa. Jadi itu. istilahnya Muhammad dia yang berkuasa begitu Tuhan. Iya, betul lah. Karena Tuhan mengatakan tidak ada yang lain semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad hanya memberi rahmat semesta alam. Kalau tidak ada rahmat, semesta alam ini habis semua lumpuh. Jadi yang bikin bergerak itu pun dia. Iya. Muhammad itu. Iya betul. Apa nyawa itu? Iya, kan dari nyawa. Iya. Nyawa itu kan namanya. Nyawa namanya. Muhammad pun namanya. Wajah Allah pun namanya. Itu. Jadi siapa yang sebenarnya? Apa nama yang sebenarnya? Yang sebenarnya itulah nur Allah tadi. Itu yang sebenarnya. Itulah nur Allah yang ada menerangi di langit dan di bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Jadi dirinya wallahu muhitun fil alamin. Itu diri Allah itu muhit di semesta alam. Jadi yang bikin bergerak kita ini nyawa itu ya Tuhan. Iya iyalah. Itulah Muhammad. Mana lain? Jadi bisa dibilang Allah itu namanya, nyawa itu Muhammad. Iya. Betul. Allah itu nama bagi diri Tuhan. Ya. Iya. Allah itu nama sifat. Ya. Ya. Allah itu nama sifat. Itu juga. Dirinya Muhammad tuh. Iya. Dirinya tuh Muhammad itu suci. Itu arti Muhammad itu suci. Itu yang suci. Kalau salah, ada lain yang suci. Badan kita berdosa, itu Adam. Ruh kita ataupun hati kita itu dari malaikat, itu durhaka. Itu. Jadi yang turun ke dunia ini yang tidak berdosa, yang tidak durhaka, itulah Muhammad. Maka dikatakan Muhammad itu maksum. Suci daripada sekalian dosa. Jadi Tuhan, zahirnya Nabi Muhammad ini Apa zahirnya? Zahirnya di permukaan bumi ini Nabi Muhammad itu ya Tuhan. Iya, tapi dia berselimut. Iya. Sama di dunia ini berselimut. Iya. Maka dikatakan oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Itu Tuhan mengatakan kepada malaikat Jibril, itu orang yang berselimut. Maka disuruh buka selimut itu. Mana selimut? Kepada kita itulah dia badan dan ruh. Itulah selimutnya kalau kepada kita. Jadi kalau sudah selimut ini kita buka, badan dan jasmani kita ini kita tinggalkan, sudah kita panakan, ruhani kita panakan, timbullah nurani. Nurani siapa? Siapa nurani? Itu. Ini karena berselimut. Memang kalau nggak ada nyawa itu Tuhan, nggak ada Muhammad itu nggak bergerak. Ada perbedaan kita dengan dia. Kalau dia hanya harus selimutnya itu. Kalau kita wajib. Iya. Itu. Kenapa maka wajib? Jadi selimut kita ini mau makan. Iya. Kalau tak makan lapar. Iya. Kalau selimut Muhammad enggak makan pun enggak lapar. Dia nggak nampak. Itu. Tuh maka dikatakan harus al-a'radul basyariyah. Berperangai mereka itu Rasul sebagai perangai manusia. Perangainya serupa sebagai manusia, bukan serupa manusia.
seperti sakit, makan, minum, tidur, lapar, lelah, dahaga, bersuku, berbangsa, berketurunan, hanya harus bagi mereka itu Rasul boleh. Jadi boleh tidak. Nah, itu. Jadi kalau kita sembahyang tak kenal bagaimana Tuhan? Iya, tidak diterima. Tidak terima. Siapa yang menerima aku tak kenal. Termasuk syirik. Iyalah. Karena semua syirik itu sekian amal ibadah tidak diterima Allah. Gawat. Itu yang dibilang jahir tanpa batin, batal jahir. Iya. Itu. Jadi sekarang inilah yang dikatakan oleh Nabi wasyari'atu bila hakikati atilatu wal hakikati bila syari'ati batilah. Bersyariat tanpa hakikat hampa, berhakikat tanpa syariat batal. Iya. Nah, jadi kalau hanya bersyariat saja, kenapa makanya katakan hampa? Tak kenal. Kalau hanya bersyariat saja, orang itu mati. Iya, iya. Itu dikatakan hampa itu mati. Berhakikat saja tanpa syariat batal. Atau nggak Jadi bersembahyang. hanya nyawa saja, tak ada badan. Macam mana nunjukkannya? Tetapi jika nyawa itu yang dikatakan hakikat, jika dia punya badan, bisa ditunjuk. Nah, bisa ditunjuk. Jika ada badannya syariatnya, itu maka tidak batal. Nah, bisa ditunjuk. Kalau tidak, tak bisa ditunjuk. Nah, itu. Bagaimana nunjuknya? Lihat. Orang itu bergerak apa enggak? Bergerak. Pasti nyawa. Kalau tak bergerak, tak nyawa itu. Tak ada nyawa. Berarti itu orang hakikat. Nah, melihat orang berkehendak, itu pasti nyawanya. Melihat orang yang berilmu, itu berarti itu nyawanya. Bukan badannya. Iya. Tapi sangkarnya badannya. Kalau tadi badan tak bisa ditunjuk. Iya. Nah, tiap-tiap orang mendengar, itu pasti nyawanya. Tiap-tiap orang melihat, itu pasti nyawanya. Tiap-tiap orang berkata-kata, itu pasti nyawanya. Jadi syariatnya tidak mendengar, cuman yang ada kupingnya. Mendengar tidak ada, cuman kupingnya ada. Gitu. Dan tidak bisa dia melihat. Yang ada hanya matanya. Ya. Nah, tidak bisa berkata-kata. Yang ada hanya lidahnya. Nah, Betul. itu Karena tak ada nyawanya. syariatnya. Jadi kalau syariat, ya, lidah tidak punya kalam, mana bisa bercakap dia? Mana? Itu orang yang sudah ditinggalkan, yang Iya. jadi zanazah itu. Iya. Coba suruh bercakap, tambah lidahnya 10 lagi. Karena nggak ada nyawanya, tak ada Muhammad Kalau di misalnya situ. lidah yang bercakap, ini kurang bagus, sudah yang satu ini tambah 10 lagi. Bisa cakap enggak? Nah itu, kalau berdasarkan lidah. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Nah itu. Memang kalau tak dipelajari tak dapat tuh kan. Nah, yang enggak lah. Tak tahu rahasia ilmu tuh kan. Jadi itulah lama kita bolak-balik. Itu. Itulah membuka hijab tadi. Selapis demi selapis, selapis demi selapis, selapis demi selapis, hijab itu terbuka. Nah itu. Jadi akhirnya kita sudah habis. Lapisan hijab itu langsung kita kepada musyahadah. Nah itu. Jadi arti musyahadah itu langsung kita berpandangan kepada wajah Allah dan berhadap kepada zat Allah. Itu musyahadah. Nah, itu tidak ada yang lain lagi yang dipandang dan dihadap, hanya wajah Allah dan zat Allah. Iya. Nah itu dikatakan wajahahu. Nah itu.
wajahnya dan zatnya. Jadi kalau sudah nyata Allah itu wajahnya dan zatnya, jadi mana ada kita lagi khawatir untuk kembali untuk menjumpai jalan yang kasasar. Iya. Itu karena kita sudah berada di atas jalan yang Benar. lurus. Iya. Itu. Jadi menurut dalil Tuhan, kita ini macam-macam keliru saya rasa. Katanya kita wajib mengenal Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kan gitu Tuhan. Nah, jadi awal agama itu pertama kita beragama. Disuruh mengenal Allah. Datang kita sembahyang dulu. Kan salah kita. Betul itu Tuhan? Iya, siapa yang bikin salah tuh? Kita sendiri. Ya kita sendiri yang salah, sama lagi. Dia sembahyang dulu bukan kenal dulu. Jadi betul Tuhan kata ayat itu, kusediakan rakawil bagi orang yang sholat. Betul itu? Iya, betul. Oh, ya. Kenapa? Karena tidak mengenal. Betul. Itu salah kita Tuhan. Karena tidak mengenal. Tak mengenal ya kenal lah. Minta juga ihdinas siratal mustaqim ya. Tapi dia nggak mau ikut jalan itu. Memang salah kita Tuhan. Tapi kalau kita ngatai orang begitu, Tuhan marah orang. Marah orang sama kita. Jahir tanpa hakikat, batal jahir. Iya. Marah dia. Apa itu jahir? Sembahyang. Apa itu hakikat? Kenal. Di bawah awaluddin ma'rifatullah, dia pun tak tahu. Habislah neraka wilmu. Apabila tidak ada pengenalan sudah jatuh itu neraka wil. Jelas ya? Jelas ya. Iya. Kalau tidak ada pengenalan. Iya betul. Karena menyasar, bukan lagi kesasar, menyasar kemana-mana. Nggak tepat mintanya ihdinas siratal mustaqim ya? Iya, tidak di jalan yang lurus. Nggak tepat mintanya. Kalau ditepati kan Allah itu nggak mengingkari akan janjinya kan? Iya. Permisi Tuhan. Iya. Nah, dari sifat ma'ani yang 7 itu kenapa penciuman itu tidak dimasukkan ke dalam situ ya? Iya. Maksudnya? Penciuman itu kan senantiasa kita bisa membedakan mana yang aroma ini, aroma itu. Kenapa tidak masuk ke sifat ma'ani itu? Apa tidak masuk? Ada. Sama bahasa kalam, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Iya. Penciuman nggak masuk. Penciuman ada. Yang mencium kan ilmu itu.
apalagi yang asuh. Cuma itu kan tukar bahasa dia. Kalau di luar, di manusia dikatakan penciuman. Kalau di diri Allah mana ada Tuhan mencium? Kabar hidung dia Tuhan. Kalau kita ada ilmu tahu dia. Nah itu yang bau ini, yang bau ini, yang bau ini ilmu. Nah itu di diri Allah ilmu dia. Kalau kita penciuman. Nah itu. Maka dikatakannya ilmu. Kita penciuman karena kita berhidung kan, katakan penciuman. Allah tak ada hidungnya. Nah, tadi dalam tausiah Abah sebutkan kalau kita harus memfanakan diri dalam wujud Allah. Artinya juga dalam sifat Allah. Kalau bergerak itu berarti kodrat Allah. Kalau berkehendak iradat Allah, melihat basar Allah, kemudian mendengar suara Allah dan berkata-kata kalam Allah. Tapi ketika itu kita terapkan, Mbak, misalnya bergerak gitu ya, kita merasa, nah ini kodrat Allah. Seperti masih ada diri di situ, Mbak. Iya. Iya, Nah itu bukan syirik, itu hantu syirik itu. Kok kita pula mengatur sifat Allah? Merasanya begitu. Itulah berarti kita mengatur. Jangan kita atur sifat Allah. Cuman hanya kita mengenal dan merasakan. Mengimaninya. Jangan kita atur. Oh ini bergerak, ini sifat Allah. Ini kudrat Allah berkehendak, ini iradat Allah. Berarti kita lebih tinggi daripada kudrat iradat Allah. Itu hantu syirik namanya. Bukan syirik lagi itu. Di atas syirik lagi itu. Bukan gitu. Nah, dia sudah ada dan sedia, cuman hanya kita merasakan. Nah itu. Merasakan dan Kita cuma hanya mengimani. merasakan, bukan kita ngatur. Itu kan mengatur sifat Allah. Misalnya kita bergerak, oh ini kudrat Allah, berkehendak, ini iradat Allah, mengetahui ini ilmu Allah. Berarti kita lebih atas dari itu lagi. Nah, paham tak ada? Nah, itu akan di atas syirik. Nah, itu. Jadi kita cuma hanya merasakan kodrat itu sudah ada pada tulang manusia. Iradat itu ada pada urat manusia. Dan ilmu itu ada pada otak manusia. Jadi jika kita bergerak, ingat kita dengan Allah. Ya. Cuman hanya kita ingat disuruhnya. Berkehendak kita ingat, mengetahui kita ingat. Itu dikatakan kerana Allah. Ingat itu kerana Allah. Jadi berarti kalau itu kita di atas daripada sifat Allah lagi. Nah itu. Itu sedikit aja silapnya di situ. Silap itu. Iya. Ah, jadi kita jadinya mengatur sifat Allah itu lebih tinggi lagi. Jadi itu situ hukumnya mengatur sifat Allah katanya kan. Bergerak ini kudrat Allah ini. Jadi yang mengatakan kudrat Allah itu siapa? Diri kita kan? Kan di atas kudrat Allah kita kan? Siapa? Di atas kudrat Allah.
Coba siapa? Coba siapa dia? Diri kita itu. Siapa dia itu? Di atas daripada kudrat Allah. Kudrat Allah itu diaturnya. Kalau bergerak ini kudrat Allah. Kalau berkehendak ini iradat Allah. Kalau mengetahui ini ilmu Allah. Jadi siapa kita itu? Kan di luar kan? Manusia gitu ya. Jadi kita mengatur daripada sifat Allah. Jadi lebih berkuasa kita daripada sifat Allah. Nah itu kena. banyak kejadian itu. Kalau tidak diteliti betul-betul. Iya. Sedangkan kita itu diperintah memfanakan, meniadakan. Jangan ada diri, jangan ada sifat. Nah itu. Semua itu kan Allah. ada diri kita, ada sifat kita. Di atas daripada sifat Allah. Nah itu. Cuman hanya kita itu diperintah oleh Allah untuk mengenal. Iya. Nah itu untuk mengenal. Kalau sudah kita kenal, baru kita ingat. Nah kalau belum kenal, mana bisa ingat? Nggak tahu pun. Cobalah ingat barang yang belum kita kenal. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Nah itu. Jadi kalau sudah kita kenal, baru kita ingat. Itu pun perkataan itu masih perkataan syirik itu. Bukan lagi asa itu enggak. Ini kita menyampaikan ini syirik lagi ini. Itu maka mau dibahas, mau dipaham. Bukan bisa terus asa ini menyampaikan ini. Kalau menyampaikan sesuatu yang asa itu diam-diam. Nah itu main tafakur. Itulah kalau menyampaikan yang asa itu. Nggak bisa main cakap begini. Kalau bercakap ini pasti syirik. Nah itu mesti taruh dua, tapi tidak menduakan, tapi taruh dua. Nah itu.
sisi Tuhan. Itu tadi yang terdua yang bagaimana? Gimana? Keterangan Tuhan tadi itu kalau dicakapkan maka terdua. Itu yang terduanya bagaimana? Terduanya tadi kan. Sementara yang dicakapkan kalam Allah. Iya. Terdua menyampaikan tujuannya untuk menghampirkan paham. Ya. Jadi kita menyampaikan itu begini ini Allah. Begini Muhammad. Dua atau enggak? Dua apa enggak? Ya. Itu. Jadi bagaimana menceritakan Allah dan Muhammad itu satu, coba bagaimana? Bagaimana menceritakannya itu? Muhammad dengan Allah itu satu. Ya, Siapa menceritakan kafir itu? betul. Jangan. Karena dia Habibillah ya Pak. Iya. Kalau diceritakan pasti dua. Jadi dua nama satu badan Pak. Itu dikatakan iman mujmal, berhimpun dan bercerai. Berhimpun pada makna, bercerai pada logat. Logat itu yang dicakapkan, makna itu adalah hakikatnya ataupun pahamnya. Itu mana bisa diceritakan Allah dengan Muhammad itu satu. Nah itu karena umum dunia mengatakan dua. Nah itu berdasarkan agama. Jadi kalau kita katakan satu berarti kita sudah tuduh orang luar agama. Nah itu karena berdasarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu itu. Dua. Nah itu. Jadi itu maka kalau hanya di dalam pengajian begini kita belum sempurna. Karena ini baru jalan. Nanti kesempurnaannya ada. Nah itu. Jadi kalau jalan ini tempuh saja dulu syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Dia bukan situ berhentinya, dia di etikat nanti berhentinya. Perjalanan ilmu ini. Jadi jika orang menuduh yang salah, yang sesat, silakan aja. Mereka yang menuduh itu yang sesat. Dia tidak tahu. Nah itu. Itu tidak mudah nanti mendapatkan etikat ahli sunnah wal jamaah itu. Karena etikat itu 73. Nah itu, bukan satu, 73 etikat, 73 firqah. Coba, satu cuma yang benar, yang diakui oleh Allah dan Rasul. Nah itu. Jadi itu maka tidak mudah mendapat yang satu itu kalau tidak kita betul-betul jelas. Syariatnya, tarikatnya jelas, hakikatnya jelas, dan ma'rifatnya jelas. Itu.
Permisi Tuhan. Jadi karenanya mesti syariat itu jelas, tarikatnya juga jelas, hakikatnya jelas, marifatnya jelas. Sementara ilmu yang masih saya pahami, syariat itu tubuh bagi manusia, tarikat itu ruh bagi manusia, hakikat itu nyawa bagi manusia, makrifat itu pandang bagi manusia. Jadi untuk baru segitulah yang saya paham itu Tuhan. Untuk memperjelas itunya bagaimana Tuhan supaya bisa mencapai ke atas itu. Iya, jadi tubuh itu apa? Tanah. Ruh itu apa? Ruh itu nyawa. Yang sifat ma'ani itu ya? Bukan. Sangkut. Kalau sifat mani itu nyawa, itu bukan roh. Jadi saya kembalikan lagi ya. Jadi ruh itu apa Tuhan? Hah? Roh itu? Itu maka saya bilang tadi jelas kan? Kalau tak jelas, nggak bisa. Kalau sudah jelas, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia nyata. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini siapa namanya? Ini, ayo. Oh, ruh itu angin Tuhan. Jadi tidak diragukan lagi. Nah, jadi nggak bisa juga kita tarka pun juga nggak bisa. Nah, apakah ini, apa ini, itu kan tarkaan namanya. Nasib-nasiban itu. Nasiban tempat yang benar kan. Ruh itu angin, nur itu api, Itu jasmani. Oh, Nah, itu jasmani itu daripada empat inasar tanah air angin api. oh kembali lagi ya Tuhan. Pengajian kita ini bukan banyak, cuma sedikit pengajian kita ini. Nah itu. Apa dia makanya kata sedikit? 4 macam juga.
zat, sifat, asma, apa, udah habis. Tak ada lagi kaji yang lain, hanya itulah. Berapa puluh tahun pun kita kaji, itulah yang dikaji, bukan ada yang lain, tambahan yang nggak ada. Ada tambahan. Nah, kalau ada tambahan boleh kita tambah. Enggak. Kalau sudah kenal kepada zat, kenal kepada sifat, kenal kepada asma, kenal kepada apa, udah tembuslah itu. Tapi baru cerita ya. Baru ilmunya. Nah itu. Kalau ilmunya yang tidak diceritakan lagi, kalau masih diceritakan itu bukan ilmu. Itu masih jalan. Itu. Kalau dakwah Muhammad ini semakin tinggi malam semakin ngantuk.
Tapi kalau dakwah Yahudi semakin malam makin hebat, makin sok. Dengar sebelah sana. Yahudi punya. Iya kan? Ya, kibut itu kan Yahudi punya itu. Ah, itulah dakwah dia. Ya Muhammad berdakwah seperti ini lah cuma. Coba kita hitung yang di sana sampai sini mana lebih banyak. Nah, kan? Itu lah. Lebih banyak yang di sana. Nah, itu.